industri 1.0 itu tahun 1700 ke belakang, itu negara yang paling superpower di dunia ini itu kan Spanyol, Portugis, Belanda ya, yang bisnisnya rempah-rempah dan emas gitu. Emas di Amerika waktu itu ya, Eldorado dan kawan-kawannya itu, kemudian di Banda ya, pala, kemudian lada dan cengkeh juga gitu. Nah, tapi ketika industri 1.0 muncul itu di Inggris waktu itu, ditandai dengan revolusi industri yang pertama itu mechanization ya, dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, terus kemudian ada mesin pintal dan mesin giling dan lain-lain tahun 1780-an, itu mengubah peta ekonomi dunia gitu. Jadi banyak hal yang dulunya dilakukan secara manual, negara-negara yang dulunya mengandalkan pertanian jadi superpower tiba-tiba digeser oleh negara industri. Nah, ini bertahan selama hampir 120 tahun. Sampai kemudian industri 2.0 ya, itu muncul dengan adanya listrik, ditandai oleh conveyor belt dan assembly line. Yang paling terkenal ini Ford Model T. Jadi kalau industri mobil pertama kali itu dibikin di atas assembly line, dan itu mass production yang pertama, yang mana mengubah peta kekuatan juga. Kalau 1.0 superpowernya Inggris, 2.0 superpowernya pindah Amerika gitu. Nah, 3.0 terjadi di tahun 1970-an, yaitu ketika komputer, elektronik, dan robotik itu mulai masuk ke dunia industri. Jadi dengan adanya komputer ini, otomasi muncul, seperti pabrik mobil itu tidak lagi mengandalkan assembly line saja, tapi juga robotic arm. Ya, di situ negara-negara macam Asia seperti Jepang, Korea, terus kemudian Hong Kong ya, Taiwan, itu mereka mulai jadi superpower juga di dunia industri gitu. Nah, kita sebenarnya belum ada 10 tahun ya, mungkin sekitar 2015-an sebenarnya. Kita tuh masuk ke era industri yang digitalized secara production gitu. Jadi Internet of Things, data, artificial intelligence, itu mulai masuk ke sektor industri gitu. Dan ini akan mengubah banyak. Kenapa? Karena sama seperti industri 1 itu mengubah superpower ya, terus kemudian mengubah peta ekonomi dunia gitu, industri 2.0 seperti itu juga, 3.0 seperti itu juga. Nah, nantinya 4.0 juga akan seperti itu. Nah, ini kenapa penting? Karena ini adalah momen yang bisa menentukan apakah Indonesia itu bisa jadi negara maju atau enggak gitu. Apakah Indonesia itu bisa relevan ketika peta ekonomi dunia ditulis ulang gitu. Jadi kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Data Cakra di sini adalah nanti kita banyak membantu perusahaan-perusahaan yang selama ini berjalan secara tradisional, kita digitalisasikan gitu Pak. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kalau ada dari grupnya Lautan Luas ini ya, perusahaan-perusahaan kimia terutama ingin akses digitalization, nanti kita bisa tunjukkan apa saja sih yang memungkinkan di situ gitu. Oke. Oke, nah ini ada satu pertanyaan dari panitia ya, kira-kira ini apa sih yang mendefinisikan industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0? Ya, Bapak Ibu bisa isi menjawab di kolom chat. Yang paling cepat dan paling benar akan mendapat hadiah dari kami. Oke, jadi pertanyaan ada di layar. Boleh silakan Bapak Ibu. Ya, di sini kita menyediakan Grab food voucher senilai 100.000 untuk satu orang pemenang di pertanyaan ini. Oke. Oke, Pak Wirawan, itu ada yang jawab. Coba dilihat ya di kolom chat ya. Oh iya, dari Pak Hadi ya. Iya betul, itu mekanisasi, mass production, automation atau computerization ya. Terus kemudian yang keempat digitalization atau cyber connected world gitu. Iya. Oke, selamat kepada Pak Hadi mendapatkan Grab Food Voucher 100.000. Oke, Pak Wirawan lanjut. Saya lanjut ya. Oke. Nah, yang berikutnya, industri 4.0 fokus tuh di Indonesia biasanya ada levelnya gitu. Level 1 itu visibility ya, increasing visibility untuk menunjukkan apa yang sebelumnya tidak kelihatan gitu. Yang kedua
efisiensi, ya, mengurangi cost, dan yang ketiga meningkatkan produktivitas dengan intelligence dan automation. Yang level 4 itu adalah mendapatkan revenue stream yang baru gitu. Nah, ini menariknya di Indonesia rata-rata orang 1, 2, dan 3 gitu. Kebanyakan masih di level itu. Jarang menemukan IoT bisa dapat revenue stream. Tapi ada kasus unik dari salah satu klien kita ya, kawan lama gitu. Mereka bisa sampai ke level 4 gitu waktu itu. Nah, mayoritas di Indonesia ini mereka masih di level visibility. Biasanya kalau waktu awal ya belum ada IoT di perusahaan, goalnya adalah menciptakan visibility, yaitu memonitor sesuatu yang sebelumnya tidak termonitor gitu. Contohnya kita pernah di Coca-Cola ya waktu itu mengerjakan solusi yang mana mesin-mesin produksi di pabrik itu jalan dan mereka pengen tahu berapa banyak produk yang fail setiap harinya gitu. Ya, itu selama ini nggak kelihatan kan gitu. Kita increase visibility di situ. Di beberapa BUMN pemerintah juga sama. Kita pernah implementasi di mesin-mesin pabrik, kita pengen tahu berapa banyak rotation dari mesin yang ada di pabrik itu. Ya, itu juga increasing visibility di situ. Nah, setelah visibility tercipta, biasanya mereka mulai membicarakan efisiensi. Ada nggak ya yang bisa dihemat gitu dari sini gitu. Misalnya udah ketahuan, listrik tuh nyala setiap hari sekian. Ternyata kalau pas okupansinya dikit, bisa nggak listriknya otomatis diturunkan misalnya gitu. Itu efisiensi. Dan kemudian yang ketiga, biasanya juga bisa increase productivity dengan automation ya, intelligence. Jadi misalnya yang dulu di pabrik butuh 5 orang, sekarang bisa dikontrol dari satu dashboard yang dikontrol 1 orang saja gitu. Ya, kemarin kita juga sempat di beberapa rumah sakit besar di Indonesia itu juga seperti itu. Kemarin kondisi dari inkubator, ruangan inkubator ya, itu dengan sensor-sensor. Jadi orangnya datang, ngesensor ruangan, level CO2-nya berapa, level O2-nya berapa, level nitrogen dan lain-lain berapa ya, kemudian suhunya berapa, kelembabannya seperti apa dan seterusnya. Nanti mereka akan catat itu di buku gitu. Setiap hari ada patroli seperti itu gitu. Tapi sekarang sudah nggak seperti itu. Di RSCM kita pasang monitor sensor di tiap ruangan dan semua bisa diakses secara langsung lewat web ya gitu. Nah, ada juga level 4 nih revenue, increasing revenue ini unique business by business ya. Jadi beberapa perusahaan sekarang udah nemuin cara untuk ngasilin pendapatan baru dari IoT gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau dari Data Cakra sendiri, kita punya satu produk yang namanya Provisense ya. Yang mana Provisense itu punya 4 poin sebenarnya. Yang pertama ingestion, yaitu dia menangkap data-data dari dunia untuk dimasukkan secara digital. Yang kedua, data digital tadi diproses menjadi sesuatu yang bermakna, ya. Dan yang ketiga, dilakukan analisa terhadap data-data tadi untuk membantu pengambilan keputusan. Yang keempat, data tadi divisualisasikan atau ditampilkan gitu. Nah, kita mau lihat portfolio kita seperti apa sih selama ini gitu. Saya nanti coba satu-satu ya biar lebih ke gambar gitu. Nah, ini case study kita yang pertama gitu. Case study kita yang pertama itu adalah welding machine. Jadi ini diimplementasikan ya di kawan lama group actually. Itu kita itu develop satu monitoring device yang bisa nge-track usage dari welding machine. Pada zaman dulu, mereka itu menyewakan welding machine itu bulanan. Misalnya, sewa mesin las 4 juta sebulan gitu. Nah, itu bisnis mereka yang dulu. Ini bagi beberapa klien, kadang mereka merasa kemahalan. Bagi beberapa klien, mereka yang budgetnya tidak terprediksi juga agak kesulitan untuk invest di muka seperti itu gitu. Nah, tapi dengan sensor yang kita buat ini, kalau diperhatikan di sebelah kanan bawah ya, kita bikin satu kayak dashboard gitu. Nah, kemudian di bagian atas alat kita ditanam di situ, sehingga setiap kali penggunaan welding machine ini terjadi gitu, maka akan diukur argonya gitu. Nah, ini menciptakan bisnis baru buat mereka di Balaraja dan Majalengka ya. Jadi kita bisa pinjam welding machine, biayanya atau bayarnya tergantung berapa kita pakai gitu. Jadi setiap kali welding machine dinyalain, itu akan diukur tegangan listriknya, akan diukur arus listriknya gitu, dan itulah pemakaiannya gitu. Jadi nanti pihak dari provider ya kawan lama ngecas ke klien itu nggak lagi bulanan gitu, tapi mereka bisa ngecas, oh bapak mau menggunakan listrik sekian ampere selama berapa lama untuk ngelas, maka casnya 100.000 misalnya gitu. Jadi ini bisnis unik yang mana bikin mereka unggul dibandingkan
lawan-lawannya waktu itu, kompetitornya gitu. Ini salah satu smart factory yang pernah kita implement. Yang kedua ini di perusahaan kimia, tapi yang ini konfidensial karena kita di belakang ya, gitu. Ini di Tangerang gitu. Mereka pengen ngukur dwelling time dari truk gitu. Jadi truk itu kalau masuk ke gudang, terus kemudian unloading barang, terus kemudian keluar lagi gitu kan. Mereka ingin mengukur efektivitasnya gitu, efektivitas dari masing-masing truk yang masuk ke gudang gitu. Jadi mulai dari dia datang masuk, nanti sopirnya akan scan wajah di depan ya. Kita ada image recognition yang menentukan sopir ini siapa, dia naik truk nomor berapa lama dia ngeluarin barang di gudang, dan berapa lama dia balik lagi gitu. Nah, dengan data-data itu kita bisa tahu siapa sopir yang efektif, siapa yang enggak gitu. Ya, dengan ini kita bisa menciptakan visibility. Nah, ini salah satu yang kita implementasikan juga di ini salah di Tangerang harusnya. Nah, terus juga ini case study yang ketiga, kita juga pernah pasang sensor untuk kendaraan militer. Ini proyek tahun lalu di Kementerian Pertahanan ya. Intinya gini, kita pasang sensor di tank, terus kemudian artileri ya, juga panser ya, itu untuk menentukan kira-kira kendaraan ini udah jalan berapa lama, terus kemudian nembak berapa kali dan seterusnya. Apakah udah waktunya ganti oli atau belum ya? Juga ngitung kayak waktu hidup dari aplikasinya, dari kendaraannya gitu, lifetime dari komponennya gitu. Kenapa itu penting? Karena di sistem ini kita juga bikin supaya mereka bisa langsung budgeting ke tahun depan gitu. Contohnya kalau di tentara sekarang ya, kalau ban itu menipis gitu. Misalnya bannya menipis, mereka itu untuk pengadaan ban ngadain untuk budget tahun depan, pengadaannya baru 2 tahun lagi gitu. Misalnya seperti itu contohnya. Ya, jadi itu menyulitkan kalau tiba-tiba ada sesuatu. Nah, dengan adanya sistem kami ini, kita bisa tahu, oh ini tahun depan harus ganti ban loh, tahun depan harus ganti oli sekian. Nah, salah satu solusi yang kita berikan untuk pemerintah itu ya, untuk Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Nah, yang keempat, kita juga ada Hospital on Environment. Ini monitoring environment ya, mulai dari temperatur, humidity, CO2, O2, NO ya, dan sistem monitor itu untuk ensure bahwa ruangan-ruangan inkubator itu ada dalam kondisi stabil. Kalau dilihat di sini alatnya di sebelah kanan atas, kelihatan nggak? Ya, sorry. Nah, itu di kanan atas kelihatan alatnya, kita pasang ada display kecil gitu. Tapi ini berbeda dengan display-display yang umum karena dia terhubung ke dashboard yang ada di internet. Dan dashboard itu bisa diakses oleh kepala rumah sakit gitu. Jadi mereka tidak perlu lagi patroli ngecek satu dan nulis di buku, tapi bahkan punya satu rumah sakit, 5 atau 10 rumah sakit dalam satu grup waktu itu bisa menggunakan satu dashboard gitu. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan, please know ya gitu. Smart Pole ini diimplementasikan di perusahaan Thailand ya, Banpu, batubara gitu. Jadi mereka itu controlling batubara production, yang mana kalau di tambang batubara itu jalannya kan panjang lurus ya, bisa ratusan kilometer. Yang ini kebetulan jalannya 70 kilometer lurus gitu. Nah, setiap kali ada debu tebal di jalan gitu, kan itu harus melambat. Jadi truk-truk tambang itu dipaksa untuk melambat gitu. Nah, ketika mereka melihat debu tebal, terus nelpon kantor pusat, kemudian dari kantor pusat akan kirim kendaraan untuk nyemprot air. Tujuannya untuk menurunkan debu di situ. Nah, gitu. Nah, solusi yang kami bikin ini, Smart Pole, itu adalah di setiap beberapa meter, 25 meter atau 50 meter kalau nggak salah, di sana tiang lampu gitu. Nah, di tiang lampu itu kita pasangin sebuah tingkat polusi, kemudian intensitas debu ya, termasuk juga street light ya, announcement board ya, ada juga speaker ya di situ. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui tingkat polusi di titik tersebut gitu. Nanti ketika polusinya cukup tinggi, otomatis dia akan dispatch mobil. Jadi manggil ke kantor pusat, tolong dong kilometer 50 dan sekitarnya ini butuh disemprot gitu.
Jadi mobilnya akan nyemprot ke situ. Sebenarnya kita bisa aja bikin semprotan otomatis, tapi that may be too expensive gitu ya untuk ngisi ulang dan lain-lain. Jadi sekarang untuk kuratifnya masih harus kirim mobil tangki gitu. Nah ini salah satu yang kita sampaikan di Banpu itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini 5 contoh case study yang kita pernah implementasikan. Nah kalau untuk perusahaan kimia sendiri, ada banyak hal. Misalnya kayak tadi untuk dwelling time ya, ngukur dwelling untuk mesin produksinya juga ya. Kemudian untuk apabila dibutuhkan kayak aset manajemen di gudang gitu, kami juga bisa menangani hal seperti itu. Jadi kalau secara Ya, halo Pak Wirawan. Putus-putus Pak jaringannya Pak. ya, ya bentar ya. Oke. Ini putus-putus ya Pak? Ini aman. Saya putus-putus ya Pak? Ini aman. Oh, oke. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, gitu. Jadi kalau dari secara garis besar ya, sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk implementasi dari ini kelihatannya kebalik deh pertanyaannya. Yang di halaman berikutnya harusnya yang ini. Jadi pertanyaan adalah apa saja fokus dari industri 4.0 Pak harusnya? Ya. Apa Pak pertanyaannya? Sorry, ini pertanyaan yang pertanyaan ketiga sama kedua kayaknya kebalik. Oke. Boleh disebutin aja pertanyaannya. Iya, apa 4 industri 4.0 di Indonesia gitu? Apa 4 industri 4.0 fokus Indonesia ya? Iya, betul. Oke, Bapak Ibu bisa jawab? Ini Sama kalau ada pertanyaan juga boleh ya, karena kita ini sebenarnya secara teknologi basicnya seperti jadi mendigitalisasikan apa yang dulunya analog gitu. Cuma secara bisnis itu bisa macam-macam gitu kan. Jadi case by case gitu. Oke. Itu kalau dari saya kayaknya Pak Steven yang masuk duluan. Kalau ini betul ya Pak? Benar. Oh iya. Coba dilihat dulu jawabannya. Iya. Iya betul, itu jawaban pertama untuk meningkatkan visibility. Tapi kalau udah dapat visibility biasanya meningkatkan efisiensi. Terus kalau udah ada efisiensi biasanya akan meningkatkan productivity. Dan yang terakhir kalau udah jago IoT-nya biasanya bisa nyari revenue dari situ gitu. Oke, selamat Pak Stephen Masrin. Iya. Lanjut ya Pak. Oke, lanjut. Skip 2 slide ya. Skip ya, skip 2 Pak. Lagi Pak. Aduh, soal ketiga udah bocor Pak. Nggak apa-apa. Ya udah nanti nggak apa-apa. Oke, lanjut ya Pak. Oke. Iya. Nah, data jaga service sendiri ya, service kita ada beberapa. Jadi yang pertama implementasi, jadi mulai dari architecting dan deploying solution. Jadi kalau misalnya dari sisi klien punya masalah gitu ya, kita bisa membantu merancangkan atau mengarsitekkan solusinya seperti apa gitu. Dan yang kedua, kita juga melayani customization. Contohnya kemarin di grup lautan luas juga itu Fajar Paper ya, mereka udah punya alat hygrometer dan kita diminta nge-custom itu gitu. Gimana alat-alat yang lama itu dikasih supaya bisa menghubung ke internet gitu. Jadi kalau di dunia IoT itu ada 2 tipe kasus gitu. Kasus pertama greenfield, yaitu membangun sistem dari nol, dari bawah. Yang belum ada sama sekali kita bikinkan termasuk dengan alat-alatnya. Tapi ada juga kasus yang disebut sebagai brownfield. Brownfield itu kalau di sistem udah ada, misalnya sekarang pabriknya udah punya sistem, tapi pengen dihubungkan ke internet gitu. Nah itu brownfield. Nah kebetulan kemarin kita di Fajar Paper ya, itu kayak solusi brownfield gitu untuk menghubungkan hygrometer ke internet gitu. Jadi untuk memudahkan deteksi kelembapan kertas. Dan yang terakhir dalam artian kalau dibutuhkan operation terus kemudian kalibrasi alat dan lain-lain itu kita juga bisa support karena beberapa industri kayak rumah itu sensitif, dia minta semua alat di rumah sakit setiap 3 bulan harus kalibrasi gitu. Kalau
Kalau udah kelewat 3 bulan, nanti bisa kena masalah karena rumah sakitnya ada audit, dia kadang bisa dianggap alat itu nggak akurat lagi, misalnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kenapa IoT ini cukup menarik juga ya? Kenapa Data Cakra ini cukup menarik juga? Jadi kita punya low upfront cost, dalam artian banyak orang berpikir industri 4.0 itu mahal. Dulu mahal, iya. Sekitar 3 tahun yang lalu ketika Rockwell masuk pertama kali dan Honeywell dan lain-lain itu mereka bawa solusi dari Amerika itu satu set very sophisticated tapi sebenarnya nggak kepake gitu. Jadi itu sangat mahal. Nah, kita berusaha untuk nembak dari high level gitu. Paling bawah monitoring dulu deh gitu. Nanti kalau bisa kita naik level dan seterusnya gitu. Dan yang kedua itu design for you. Jadi solusinya di arsitek spesifik untuk kebutuhan Anda gitu. Jadi Anda butuhnya seperti apa, kita punya platform yang melandasi semuanya, tapi ujungnya bisa kita custom, disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Dan yang ketiga, karena kita punya platform ya, itu shorten time to market. Kalau develop sendiri mungkin butuh waktu setahun gitu ya, tapi kalau develop di kami mungkin 2 bulan sudah selesai gitu. Karena kami udah punya building blocknya atau modul-modulnya, tinggal disambung-sambungin gitu. Dan yang terakhir adalah support dari kita ya, jadi dalam artian engineer kami itu berpengalaman untuk mengerjakan project IoT di berbagai perusahaan, jadi mungkin lebih mudah juga untuk getting things right gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu hal yang menarik kenapa IoT ini bakal booming dalam waktu dekat, dan ini kan dimulai 2015 ya, kemudian 2020 entering Indonesia, dan aku rasa 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita bakal melihat ini di mana-mana gitu. Salah satu alasannya adalah LP1 yang mulai mendominasi di mana-mana, 5G itu utama ya. 5G itu pengiriman data yang cepat ya, jauh lebih efektif, efisien gitu. Itu cocok sekali buat IoT yang nantinya data-datanya kecil dan konsisten gitu, frekuen gitu. Nah, selain itu kita juga punya jaringan-jaringan lain yang khusus dibikin untuk IoT gitu. Contohnya LoRa. LoRa itu long range, datanya kecil, hemat baterai gitu. Bahkan device LoRa itu bisa bertahan sampai 2 tahun tanpa ganti baterai gitu. Nah, ini cocok untuk perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi dia bisa menjangkau sampai 40 km radius ya. Terus kemudian ada juga NB-IoT untuk middle range. Ini diimplementasikan kemarin kalau nggak salah di Indonesia itu di kampus UI. Jadi di kampus UI itu kalau sepeda-sepedanya UI yang kuning-kuning itu di sebenarnya. Nah, sepeda-sepedanya UI itu di-track lewat jaringan NB-IoT. Jadi dia nggak pakai 3G, nggak 4G, nggak pakai Wi-Fi apa enggak. Tapi mereka punya jaringan sendiri untuk itu. Selain itu ada juga untuk indoor ya, kayak Zigbee, Sigfox gitu. Itu juga bisa digunakan juga untuk IoT gitu. Nah, ini dengan banyaknya infrastruktur yang melandasi IoT, sebenarnya IoT zaman sekarang jauh lebih enak daripada 5 tahun yang lalu gitu. 5 tahun yang lalu kita bikin solusi IoT connect-nya lewat Wi-Fi, mau nggak mau gitu. Kalau nggak ada Wi-Fi pusing gitu kan. Tapi sekarang udah nggak, kita bisa punya banyak opsi, infrastruktur udah ada, tinggal fokus ke arah development solution gitu. Oke, yang mau kita tanyakan tadi slide yang tadi Pak bagusnya ya. Oke, slide 13 ya. Jadi apa aja contoh dari IoT connectivity gitu. Iya, pertanyaannya saya udah tulis di kolom chat. Oke. Iya. 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 Jadi apa contoh dari connectivity IoT? Oke. Kita masih menunggu jawaban dari Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa contoh foto-foto ya, portfolio kita gitu. Kita implementasi di Kementerian Perindustrian yang kiri atas, kemudian kita tuning press ya untuk aset manajemen. Yang di tengah bawah itu di TNI Angkatan Darat ya. Ini kayaknya belum ada yang benar deh Pak jawabannya. Pak Hadi itu benar setengah. Oh, iya. Udah dikasih. Ya. Udah dikasih kisi itu ya Pak Hadi ya Pak. Udah benar setengah ya. Pak. Yang medium range apa itu? Namanya apa?
Oke, jawabannya masih belum ada yang benar ya. Masih ada kesempatan untuk Bapak Ibu. Nah, yang kanan ini kita implementasi di Banpu ya, Thailand. Itu perusahaan batubara. Iya betul itu Pak Hans itu LoRa and NB-IoT. Dari sisi saya udah kelihatan. Oke, benar. Dari Pak Hans ada LoRa dan NB-IoT. Ya, yang tadi slide yang udah dijelasin sama Pak Wirawan juga ya. Iya. Oke, Nah ini selamat kepada juga Pak Hans ya. ada implementasi kita contoh ya, yang di kiri itu untuk monitoring ruangan rumah sakit. Jadi untuk memastikan pasien comfortable gitu. Terus yang di sebelah kanan itu juga mah dari pabrik ya itu rata-rata. Terus yang bagian kanan bawah itu visualization untuk memandu eskavator di perusahaan sawit. Jadi perusahaan sawit itu eskavatornya tuh ternyata suka miring kanan kiri nggak jelas gitu. Nah kita bikin sensor di jalan yang mau mereka keruk gitu supaya pastikan eskavator itu lurus jalannya gitu. Ada lagi ini kita juga, nah yang ini militer ya kebetulan implementasi kita di angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut ya lebih ke arah sensor-sensor sistem untuk alutsista. Jadi mereka tahu tank ini nembak berapa kali, terus kapan olinya habis gitu dan seterusnya. Ini proyek ini mungkin juga ada continuation untuk tahun-tahun berikutnya ya. Ini masih banyak ya kayak untuk pesawat belum, untuk kapal perang belum dan seterusnya. Jadi masih luas sekali peluangnya sebenarnya bisa diimprove dari militer Indonesia saat ini. Ya, terus kemudian ini, nah kalau yang kantor sih kita, ini anak-anak kantor di mana mereka kerja. Kadang kita bikin webinar juga. Kalau yang tengah atas itu waktu kita harus tampil di Hannover Messe. Jadi Hannover Messe itu industri terbesar di dunia ya. Kebetulan Jata Cakra salah satu yang memiliki Indonesia di sana gitu sebagai provider industri 4.0 waktu itu. Tapi sejak ini kita udah nggak ngantor lagi, jadi kebanyakan ya jarang lah anak kantor paling cuman 10 orang gitu. Nah yang lebih banyak kita meeting online saat ini. Gitu. Ya mungkin itu dari kami ya, bisa email kalau mau email ke saya itu ada wirawan@datacakra.com gitu. Jadi feel free to keep in touch. Terus juga kalau ada pertanyaan silakan. Iya, kita masuk ke sesi Q&A ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh silakan. Boleh tuliskan di kolom chat, boleh juga unmute mic untuk bertanya kepada Pak Wirawan juga. Oke, Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Ya mungkin bisa ke arah kasus nyata yang selama ini dihadapi mungkin gitu. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu atau udah jelas semua ya? Pak Andi yang mau nanya ke audiens saja. Oh, kalau saya nanya ke audiens itu berarti udah sesi kuis itu Pak. Ya, nanti ada Pak, ada waktunya saya untuk bertanya kepada Bapak Ibu Pak. Itu, iya, itu pas sesi kuis. Nah, itu nanti saya bertanya itu. Ya, sekarang kita untuk sesi Q&A, Bapak Ibu yang bertanya jika ada pertanyaan. Atau mungkin kayaknya sudah jelas semua ya Pak ya? Atau Pak Wirawan ada contoh kasus lagi atau gimana? Oh bentar, kita lihat di kolom chat ada Pak Rizal ya. Pak Rizal tuh sedang menulis, kita menunggu dulu.
Kalau di sini rata-rata audiens perusahaan kimia semua ya Pak? Iya benar Pak. Oh iya. Rata-rata perusahaan kimia semua Pak. Kalau keluarga saya tuh punya perusahaan farmasi. Oh gitu juga Pak. Kita juga lagi Farmasi. mulai ini sih automation juga di beberapa sektor. Gitu. Oke, iya berarti bapak atau ibu di sini bisa nanya-nanya juga dong ke Pak Wirawan mengenai farmasi, hal yang berkaitan itu. Iya. Oke Pak, ada pertanyaan dari Pak Rizal. Di sini butuh berapa lama untuk menuju transisi 4.0? Sebenarnya ini ada banyak faktor ya Pak. Jadi pertama juga mulai dari posisi saat ini di mana gitu. Kalau posisi saat ini mungkin udah ada mesinnya, udah ada yang ngeluarin data digital, cuman belum terhubung ke internet dan sebagainya. Itu kadang kita 1 bulan juga udah bisa Pak. Gitu untuk transisi jadi semuanya diotomat via dashboard itu udah bisa. Tapi beberapa kasus memang mungkin masih jauh ya, kayak pabriknya belum mulai apa-apa gitu. Contohnya masih mekanis semuanya dan kemudian harus transisi gitu. Nah kebetulan kita kemarin sempat ngalami waktu kita diundang ke Toyota ini manufacturing itu, mereka cerita bahwa banyak mesin mereka yang dari tahun 70-an nggak pernah diganti karena ya nothing wrong, ngapain diganti gitu loh. Nah ketika mesin-mesin itu harus diotomatkan tuh adalah karena even penunjuknya aja bukan digital tuh. Jadi masih pakai gitu. Nah jarum analognya itu terus kita untuk muncul jadi data digital kan agak susah juga. Nah itu jadi lebih ke arah faktor kondisi saat ini di mana gitu Pak. Jadi kalau Pak Rizal mungkin perusahaannya mesin-mesinnya udah semi digital ya, dalam artian data-datanya udah bisa di capture, ada panel digitalnya atau gimana. Nah itu mungkin lebih mudah buat kita gitu. Oke. Atau itu udah cukup menjawab? Iya. Oke, gimana Pak Rizal? Apakah sudah menjawab Pak Rizal? Oke, Bapak Ibu sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin boleh diisi dulu ya feedback formnya. Untuk feedback linknya sudah saya kirim di kolom chat. Oke, di sini Pak Rizal sudah menjawab oke, jadi sudah oke jawabannya Pak Wirawan. Terima kasih. Iya. Ini relatif sih. Kalau paling cepat ya mungkin 1 bulan kali bisa ya kemapan semua, tapi belum mungkin bisa 2 tahun project juga ada gitu. Oh iya, berarti tergantung juga ya Pak ya. Ya tergantung kondisinya juga. Even dulu kita pertama kali automate ini perusahaan internasional juga, dan kita harus mereka punya 8 pabrik di Bekasi gitu, yang mana setiap satu pabrik itu adasnya yang monitor tiap suatu, ngukur mesinnya berapa kali muter, ini berapa kali mual gitu ya. Dan kita harus sekarang kita ubah, nggak butuh 8 waktu itu, nggak pecah-pecah orang nggak, tapi kita pasangin sensor di situ yang mana mereka bisa monitor langsung dari Pondok Indah gitu. Jadi semua progres mesinnya bisa di-track di kantor pusat gitu. Itu untuk bearing kayak gitu hampir 9 waktu itu. Ya, itu quite long ya. Oke Pak, oke. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, Pak Hadi kayaknya mau bertanya. Ya, kita menunggu pertanyaan dari Pak Hadi. Ya, sambil menunggu feedbacknya, tolong diisi ya Bapak Ibu. Oke, Pak Wirawan, di sini ada pertanyaan lagi dari Pak Hadi. Automation system dalam proses pengemasan produk cair atau solid, apakah sistem digital mampu untuk mendeteksi selain
quantity tetapi juga quality? Untuk quality ada kemungkinan bisa Pak. Jadi kita pernah di salah satu pabrik wafer itu mereka juga sempat ngesensor kekentalan adonan gitu. Jadi kalau selama ini tuh ternyata adonan wafer ini salah satu merek wafer terkenal di Indonesia ya gitu. Itu adonannya itu ketika nyampur mereka tuh ada dapetnya yang manual gitu. Ini udah cukup kental belum kalau kental. Sorry Pak, suaranya putus-putus Pak. Iya, oke. Ya, Ini ya. Masih Oke. Pak, masih putus. Nah, jadi kalau untuk Oke, quality, oke. Kalau untuk quality sebenarnya gantung ke ininya sih Pak. Tapi ada kemungkinan kita bisa ngelakuin itu gitu. Jadi kita pernah implement di salah satu perusahaan wafer besar ya di Indonesia gitu, yang mana mereka juga untuk mengukur kentalan adonan itu masih manual gitu. Jadi bergantung petugas yang datang untuk ngecek adonannya udah kental atau belum gitu. Kalau misalnya terlalu kental ditambah air sendiri gitu. Nah ini bayangin kalau petugasnya tuh resign gitu terus gak ganti orang gitu. Itu kemungkinan satu wafer itu se-Indonesia kan gitu. Nah kayak gini di aksi waktu kita pancar juga untuk mendeteksi quality dari adonannya seperti apa. Sama juga di perusahaan Masih Pak, masih putus-putus Pak. Sorry Pak. Oh ya, putus-putus lagi ya. Ini kayaknya Iya. internet saya lagi jelek banget di sini. Iya. Ini Putus-putus lancar? Pak tadi. Nah, Iya. sekarang lancar Pak. Lancar Kalau yang Bapak mana ya? lagi jawab Lancar. malah putus-putus Gitu. Pak. Oke. Ya. Boleh lanjut. Nah, ini sekarang. Oke. Jadi kita juga selain di perusahaan itu pernah juga di perusahaan motor ya, sepeda motor, mereka itu punya color card yang mana kayak kartu warna-warni gitu. Jadi setiap kali sepeda motor keluar cat itu akan dibandingin dengan kartu itu. Jadi ada petugas yang spesialis bandingin warna gitu. Kartunya ditempel di sebelah sepeda motor yang baru keluar, dicocokin apakah warna merahnya pada kartu ini gitu. Kebayang ya? Nah itu kan bahaya juga kalau walaupun gitu. Sorry, keputus ya kayaknya. Tes, Halo Pak. Oke. Ya, putus-putus ya. Ya, boleh lanjut Pak. Nah gitu, jadi kalau misalnya dengan di kamera itu kalau di sisi kita punya solusi vision computing Pak, bisa mendeteksi kayak kualitas barang, apakah barang itu cacat atau enggak gitu. Kemarin kita pernah piloting juga kayak di Indoplat ya, itu nentuin apakah barang itu ada goresan atau enggak hasilnya gitu. Oke. Ya, barang yang air biasanya konsentratnya sih yang kita ukur. Oke, ada tambahan lagi pertanyaan dari Pak Hadi. Kalau boleh informasi mengenai pemakaian digital system di klien yang sudah ada untuk kami bisa mempertimbangkan model atau proses mana yang dapat dibuat IoT. Kalau yang untuk ya Pak, yang pernah kita implementasikan itu untuk mengukur dwelling time dari truk sih. Jadi truk itu ketika masuk di depan dia sopirnya akan scan wajah gitu, terus kawan sopirnya siapa, nomor berapa, bawa dari mana, dia nanti turun ke gudang. Nah di gudang dia akan unloading barang ya, unloading barang kimianya, terus nanti keluar lagi gitu. Nah di situ akan dideteksi efektivitas dari masing-masing sopir gitu. Ada nggak sopir yang kerjanya nyantai banget, misalnya unloading aja lama gitu, ya seperti itu. Ada juga yang kerjanya cepat gitu. Nah itu bisa dipakai itu. Kemudian kalau solusi mungkin untuk mesin-mesin produksi untuk dimonitor paling gampang itu adalah konsumsi energi listrik. Jadi kalau kita ingin tahu di pabrik ini konsumsi listriknya seperti apa real time, itu kita juga bisa bikinkan sih Pak gitu. Jadi mungkin dua itu yang paling common ya untuk basisnya gitu. Oke.
Oke, mungkin Pak Wirawan mungkin nanti untuk selesai pas sudah selesai acara webinar ini kita akan email untuk yang bertanya ini agar Pak Wirawan bisa menyampaikan jawaban dari Pak Wirawan lagi. Takutnya kan kurang jelas ya, putus-putus gitu ya. Ya. Ya, Iya, nanti kita boleh jawab lagi. Via email. Untuk Iya, konsumsi boleh. air kita juga pernah itu lewat pipa ya, pipe ini juga untuk water level monitoring juga ada gitu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya juga Pak Hadi. Terima kasih juga Pak Wirawan. Ya, mungkin nanti kita rekap pertanyaannya, nanti kita email juga ya Pak jawabannya serta mungkin informasi yang dibutuhkan. Oke Pak Wirawan. Oke Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Sambil kita nunggu, mungkin feedback boleh diisi ya, feedback link. Oke, Pak Wirawan, mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita masuk ke sesi akhir kita, yaitu quiz door prize. Oke, Pak Wirawan, kita masuk ke sesi quiz door prize. Untuk sesi quiz door prize-nya ini ada 3 pertanyaan. Lalu pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk pertanyaan pertama kita show, nanti Bapak Ibu jawabnya di kolom chat juga seperti tadi. Cuma di sini ada optionnya, jadi lebih gampang jawabnya antara A, B, C, atau D. Di sini kita pilih juga untuk satu pemenang, satu pertanyaan, satu pemenang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, masuk ke sesi quiz. Oke, Bapak Ibu sudah bisa lihat quiz pertama. Di dunia industri 4.0 disebut apakah membuat solusi IoT di atas sistem yang sudah berjalan? Di sini ada A, Blackfield, B, Brownfield, C, Greenfield, D, Whitefield. Ayo Bapak Ibu. Oke Pak Wirawan, tolong lihat jawabannya juga ya Pak ya. Oh iya. Iya. Yang paling duluan gitu ya Pak. Iya, yang paling duluan dan benar Pak. Oke, ini Pak Hans Iya. betul nih. Oke, Iya, gimana? kalau solusi, iya ini betul. Yang solusi Oke. yang udah berjalan itu brownfield. Kalau yang belum ada sama sekali itu greenfield. Oke, berarti kuis pertama pemenangnya Pak Hans. Oke, selamat Pak Hans. Oke, kita lanjut ke kuis kedua. Oke, kuis kedua. Apa saja komponen yang menyusun solusi IoT secara garis besar? Ini ada A, mobile device, kabel, PC, Microsoft Office. B, actuator, modul, platform, sistem. Oh, di situ sudah ada yang menjawab, Pak. Iya, iya betul dari Pak Hadi ya. Jadi dari sensor kirim data ke gateway, gateway akan kirimkan ke jaringan internet dan dari internet akan tampil di aplikasi seperti itu. Oke, baik. Selamat lagi kepada Pak Hadi. Oke, Pak Hadi udah 2 kali menang ya. Oke, next. Untuk soal terakhir, oke Bapak Ibu, ini soal terakhir yang belum memenangkan hadiah pada hari ini. Ayo buru-buru. Oke, kuis ketiga. Mana saja network yang dirancang khusus untuk kebutuhan IoT? Ayo. Ya itu Pak Hadi lagi itu. Oke, kuis ketiga dimenangkan oleh Pak Hadi lagi. Jadi jawabannya Zigbee, Sigfox, dan LoRa. Sigfox dan ya. Oke, berarti kita selamat kepada Pak Hans, Pak Hadi, ya, telah memenangkan 3 pertanyaan kuis ini ya. Oke, Pak Wirawan, mungkin ada tambahan lagi atau sudah Pak? Mungkin cukup, tapi nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa email saya di situ ya, wirawan@datacakra.com, bisa lewat Pak Jimmy deh. Iya, oke, bisa di email ke wirawan@datacakra.com, bisa juga ke Pak Jimmy ya, Pak Jimmy SPS ya. Iya, iya.
Oke, bentar kita masih tunggu Pak Hadi mau ngomong. Oke, terima kasih juga Pak Hadi. Oke, terima kasih juga Bapak Ibu. Kita sudah selesai untuk sesi webinar ini. Jadi terima kasih juga atas kehadirannya dan sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Oke, kita tutup acara ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu.